Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dikala. Untuk kali ini kita akan memberikan makan dan juga melihat perkembangan si ayam yang saya besarkan menggunakan liter kandang pasir di usia 1 bulan. Nanti untuk ini saya kasih pakan adalah nasi aking. Saya rendam, terus saya fermentasi dengan EM4. Itu udah nggak asing bagi teman-teman semua. Fermentasiannya dengan menggunakan EM4 adalah hal yang sering dilakukan dan pasti dilakukan peternakan seperti itu. Di sisi lain, dari nasi aking sama EM4 kalau saya menggunakan Polar Brand cap kepala kuda. Kenapa pakai itu? Karena kita nyari yang standar tapi mengandung serat. Kalau kayak pakai yang merek tongkat emas atau mungkin brand Polar, biasanya itu terlalu lembut sih menurut saya. Kalau saya memakai yang kalau gampangannya agak ada seratnya, agak kasar, biar apa ya, intinya nanti biar ada terjadi penguraian juga terutama lebih mudah kenyang gitu. Terus ada lagi di sini dalamnya fermentasian onggok singkong beberapa persen, karena onggok singkong sendiri mengandung kurang lebih, kalau sudah fermentasi itu kurang lebih 13-15% protein kasar. Kalau belum difermentasi, onggok singkong hanya mengandung 60% air seperti itu. Jadi ini, terus di sisi lain tetap saya menggunakan kolaborasi mic dari 4511 dengan A591K. A591K sebenarnya untuk pembentukan tulang, terus untuk mempercepat pertumbuhan. Kalau untuk yang 511 adalah memproduksi daging dari si awal DOC gitu. Jadinya kalau saya dari pengalaman sendiri cukup efektif, dan setelah itu mungkin baru di umur 3 bulan kita akan memakai sayuran untuk sebagai landasan agar kita sangat mengirit pakan. Bisa ditonton di video sebelumnya, pakan murah dengan racikan dari limbah pasar seperti kobis dan juga sawi seperti itu. Disediakan tadi apa, cap kepala kuda brand, terus kita menggunakan nasi aking, terus kita menggunakan E4 sebagai acuannya, dan juga onggok singkong gitu. Yang kita mix untuk difermentasinya adalah di sini onggok singkong, terus nasi aking, dan juga brand, ditambah E4 1 liter atau satu botol dengan 3 sendok gula pasir. Ini adalah penampakan ayam-ayamnya. Ini usia 1 bulan ya. Coba tampilkan satu biar tahu besarnya, kan gede-gede kan, loh gede. Ini di usia 1 bulan, jadi cukup besar, nggak ada yang nyilet karena proteinnya tercukupi. 1 bulan pas. Jadi sebenarnya walaupun kita memelihara ayam kampung asli, ini saya ayam kampung asli, ternyata bisa di grow juga. Cuman ya memang sekarang ada kendalanya, harga pur itu naiknya cukup elok fantastis lah. Yang biasanya harganya mungkin 10.000 11.000, sekarang untuk mendapatkan for 511 dari Pokpan dan juga 591 di harga 1 kilo yang pak-pakan itu di harga 13.000 kalau nggak naik lagi. Karena tetap kalau yang nama pur kan juga mengikuti perkembangan dari harga pasar dari negara atau dari mungkin suplai pajak yang masuk, karena kan
kayak jagung sebagainya kalau langka otomatis juga akan naik juga harga dari por tersebut tuh. Terus kenapa saya tetap pakai lampu, karena memang ini belum sama sekali terkena dari lahir ya, belum sama sekali terkena sinar matahari. Kenapa? Karena situasi kondisi saat ini yang saya tidak suka, karena bisa membuat namanya ayam itu sakit karena pancaroba yang begitu ekstrim, sehingga nanti akan kalau saya nggak lampu bisa mengakibatkan mungkin malah kedinginan sehingga bisa nyilet dan akhirnya mungkin bisa mengakibatkan kematian. Disitulah yang akan terjadi kerugian. Untuk saat ini mungkin saya akan memproduksi per penetasan itu akan 16. Kenapa? Karena kan keterbatasan kandang yang paling utama. Kalau pakan insya Allah dengan kombinasi yang saya kasih tahu tadi bisa mencukup menghemat pakan di usia DOC 0 hari sampai dengan kurang lebih 2,5 bulan. Setelah 2,5 bulan nanti kita bisa menggunakan mungkin ini untuk mix. Untuk kali ini kita menggunakan 50%, 25% kita akan menggunakan sayuran karena untuk pancingan awal, dan 25% kita menggunakan premix. Kenapa menggunakan premix? Karena juga yang namanya sayuran dari pasar ya afkiran ya, itu kan sayuran berarti BS. Kalau kita nggak bareng premix nanti kan ya takutnya membuat malah main ceret gitu. Kalau kita pakai premix kan setidaknya kita bisa memantau kondisi kotorannya karena ada fermentasi. Ini alas kandangnya sudah seperti ini, tapi kerennya tidak bau sama sekali, seperti itu. Mari kita kasihkan ya. Agak sulit ya. Oke, bisa dilihat ya. Ini benar-benar usia besar ya, keren. Untuk minum untuk awal penetasan ya, kalau saya sekarang saya usahakan untuk memberian Vitacik lah, bukan promosi ya, atau mungkin vitamin lain yang mengandung mungkin vitamin kompleks yang bisa untuk memperkuat daya tahan tubuh. Kalau untuk vaksin untuk saat ini saya tidak memakai vaksin. Kenapa? Karena saya nggak ngerti konsepnya, saya belum mempelajari sampai situ. Untuk minum, karena kita alas kandangnya kita bisa dipakai beberapa periode, usahakan untuk minum secukupnya tuh. Jadi jangan sampai sisa. Kalau sisa biasanya nanti membuat alas pasirnya jadi menggumpal karena kita pakai pasir siloid, dan sehingga mengakibatkan bau kandang seperti itu. Nah, ini usia 1 bulan pas ayam kampung asli. Kita bandingkan dengan mungkin ayam sensi yang saya beli dari telur delalah netas 2. Ini dia, kita bisa lihat ini sensi, ayam sensi umurnya kurang lebih 2 mingguan ya, udah seperti 1 bulan. Keren itu, besar ginu itu gitu. Tetap kita mainkan sama. Kalau ikan ini kita kombinasi dengan DOC yang baru mentas kemarin, di sini ada kurang lebih 1, 2, 3 16an DOC AK, dan 1 DOC ini adalah, ini sebenarnya nggak mungkin netas, tapi saya pletek. Bahasanya apa ya, pletek?
Pokoknya saya bentet kita kayak retakkan untuk telurnya. Terus intinya kan itu di mesin tetas, jadinya kita untuk anunya sampai setengah lah, untuk diletakkan sampai setengah baru bisa keluar. Makanya kelihatan kecil itu adalah telur akhir di tanggal sesuai dengan teman-temannya, karena kelihatan kecil. Kemungkinan nanti akan pertumbuhannya juga akan lambat sih, tapi kan kita coba grow it pakai mic 511 dengan 591K. Memang harganya mahal sih, makanya kita akali menggunakan kombinasi itu agar apa ya, pertumbuhannya dapat, proteinnya juga tambah tinggi, di sisi lain juga menghemat kos pakan. Karena isu ternak yang paling kuat adalah mahalnya harga pakan yang mengakibatkan tumbangnya atau mungkin malah jatuhnya peternak ayam itu. Kalau saya tanya-tanya, sebenarnya harga ayam nggak ada sih yang namanya harga ayam turun. Kalau kita mau memasarkan sendiri, intinya jangan mau dengan harga ayam yang murah, karena ternyata harga ayam itu nggak ada yang turun sebenarnya. Karena kalau kita mau masuk mungkin ke rumah makan, atau mungkin kita pengepul yang benar-benar dia bekerja sama dengan rumah makan ataupun restoran, itu mereka tidak akan menurunkan harga dari yang namanya ayam tersebut gitu. Jadi kita bisa mendapatkan untung sedemikian rupa gitu. Jadi mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Mungkin kalau videonya kurang bermanfaat, mohon maaf. Kalau bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa untuk di like, subscribe, dan komennya, dan juga tombol notifikasi. Tolong komen di kolom komentar apa yang harus kita bahas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam peternak, salam satu hobi. Terima kasih.